Legenda Nana, dari hutan ajaib hingga puncak kekuasaan magis. Bab 1. Awal mula yang ajaib. Pada malam purnama yang dipenuhi bintang, alam semesta seolah menyambut kelahiran Nana di sebuah hutan purba yang terjaga oleh roh-roh leluhur. Suasana malam dihiasi oleh aroma manis buah nanas yang menyebar entah dari mana dalam keheningan malam. Para makhluk hutan dari semut kecil hingga burung hantu tua merasakan getaran magis yang menandakan kelahiran sosok yang luar biasa. Sejak bayi, Nana tampak berbeda. Bayi kecil itu tampak terhipnotis oleh cahaya embun pagi yang menari di antara daun-daun, dan ketika tangannya menyentuh tanah, bunga-bunga langsung mekar dengan warna yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keluarga Nana, yang merupakan keturunan penyihir terhormat, segera menyadari bahwa sang anak memiliki aura nanas yang unik. Di tengah keriuhan alam, Nana tumbuh dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam berdialog dengan tupai dan semut, belajar bahasa alam dengan cara yang sangat natural. Suatu insiden yang terkenal adalah ketika ia secara tidak sengaja mencampurkan embun pagi dengan potongan buah nanas liar yang ia temukan di tepi sungai. Ramuan itu bukan hanya mampu menyembuhkan luka pada makhluk hutan yang terluka, tetapi juga mengembalikan semangat dan energi positif yang selama ini pudar. Mitos mengenai ramuan nanas super itu kemudian menyebar, menjadikan Nana sebagai sosok yang sudah sejak dini memiliki potensi untuk mengubah dunia. Bab 2. Petualangan Gaul di dunia magis. Ketika masa kanak-kanak semakin berganti, rasa ingin tahu Nana mendorongnya untuk melangkah keluar dari hutan yang nyaman dengan mengenakan hoodie bergaya urban dengan motif daun dan aksen warna-warni ala Gen Z. Ia pun memasuki dunia luar yang penuh kejutan dan dinamika. Di kota magis yang bernama Arcadia, kehidupan sangat berbeda. Di sini, teknologi dan sihir menyatu dengan sempurna. Nana bertemu dengan peri yang mengabadikan setiap petualangannya melalui vlog. Troy yang menggelar konser DJ di taman-taman sihir, dan naga yang tidak asing dengan gerakan dance TikTok di pasar digital yang dinamakan Magisgram. Nana menemukan segudang informasi kuno yang tertulis dalam scroll-scroll berhiaskan rune modern. Setiap hari di Arcadia adalah pelajaran baru. Nana ikut serta dalam challenge Nana Selfie yang mengundang semua makhluk magis untuk menunjukkan pose kreatif dengan latar langit berwarna pelangi. Di tengah riuhnya komentar seperti "Woy, epic parah, bro," dan tagar viral, Nana mulai memahami betapa pentingnya beradaptasi dengan tren zaman. Ia belajar bahwa sihir tak hanya terpaut pada ritual kuno, tetapi juga bisa dijalin dengan teknologi, humor, dan kreativitas digital. Bab 3. Drama dan pertempuran epik. Tak lama kemudian, bayangan kegelapan mulai mengintai di balik kemeriahan dunia magis. Langit yang tadinya cerah mendung secara tiba-tiba, dan angin membawa bisikan gelap yang menggetarkan jiwa. Muncullah entitas misterius yang dikenal dengan nama The Void, makhluk yang mampu menyedot semua warna dan kebahagiaan dari alam. Nana, yang tengah sibuk membuat konten kreatif untuk Magisgram, mendapati dirinya dihadapkan pada dilema berat. Di satu sisi, ia dikenal sebagai influencer yang selalu tampil ceria dan penuh meme. Di sisi lain, tanggung jawab untuk melindungi dunia yang telah mengajarinya banyak hal menjadi panggilan hati. Saat pertempuran pertama pun pecah,
Nana tidak bisa menyembunyikan kepanikan di balik senyuman khasnya. Di tengah benturan sihir, di mana kilatan energi bercampur dengan serangan bayangan, Nana dengan santai menyindir, "The Void, bro. Gue kira lo cuma ghosting. Ternyata lo bawa vibes negatif maksimal." Dengan keberanian yang terpancar, ia mengeluarkan ramuan Nana Super yang kini telah disempurnakan dengan teknik digital ala tutorial DIY. Dalam setiap gerakan, ia menyisipkan meme dan referensi pop kultur yang membuat sejenak kekuatan kegelapan terhenti karena tertawa. Pertempuran yang dramatis itu bukan hanya ujian bagi kemampuan sihirnya, tetapi juga bagi kekuatan hati dan kreativitas yang selama ini ia asah. Bab 4. Era Influencer Magis. Setelah berhasil mengusir The Void dalam pertempuran yang mendebarkan, Nana mendapatkan reputasi yang luar biasa. Kini, ia bukan hanya dikenal sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai influencer magis yang mampu menginspirasi jutaan makhluk di seluruh dunia Ascadia. Setiap unggahan video dan foto yang ia bagikan memadukan sihir klasik dengan sentuhan modern. Ia mulai mengadakan sesi live streaming di mana ia membagikan tips membuat ramuan, tutorial tarian nanas dance, serta kisah-kisah lucu dari masa kecilnya. Caption-caption yang ia gunakan. Seperti hidup itu singkat, jadi jangan lupa joget. Dengan gaya santai dan penuh canda, membuat ribuan pengikut ikut terhibur dan termotivasi. Selain konten digital, Nana juga berkolaborasi dengan para influencer magis lainnya seperti Queen of Pixie yang terkenal dengan tutorial kecantikannya, dan Lord Prodigy yang selalu menyuguhkan konser mini di setiap sudut kota. Bersama mereka, Nana meluncurkan koleksi produk magis. Mulai dari ramuan penyegar hati organik hingga aksesoris fashion berbahan dasar dedaunan berkilauan. Setiap produk tidak hanya memiliki khasiat magis, tetapi juga mengandung cerita inspiratif dari perjalanan hidupnya, membuat setiap pembelian seolah menjadi bagian dari legasi sihir yang terus hidup. Bab 5. Akhir cerita atau awal legenda. Kemenangan Nana atas The Void bukanlah titik akhir, melainkan titik balik dalam perjalanan hidupnya. Saat ancaman kegelapan mencapai puncaknya, Nana dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, mempertahankan peran sebagai influencer digital atau mengorbankan sebagian kekuatannya demi menyegel kegelapan selamanya. Di medan pertempuran terakhir, dengan langit yang dihiasi simbol-simbol sihir dan aura warna-warni, Nana berkumpul bersama teman-temannya dengan mata berkaca-kaca dan suara yang penuh emosi. Dia mengumumkan keputusannya, "Meskipun aku harus mengorbankan sedikit kekuatanku, semangat kita tawa, cinta, dan kreativitas akan terus hidup di setiap sudut dunia ini." Pengorbanan itu menghasilkan gelombang energi yang luar biasa. The Void pun terkikis perlahan, disapu oleh kekuatan positif yang terpancar dari setiap makhluk yang percaya pada keajaiban. Meski tubuhnya mulai terasa lemah, Nana telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Di sebuah legenda yang menginspirasi generasi muda untuk selalu mencari kebaikan, bahkan di tengah kegelapan. Bab 6. Dampak perjuangan dan era baru. Pasca pengorbanan apik tersebut, dunia magis merayakan kebangkitan semangat melalui festival tahunan Nana Day. Festival yang berlangsung selama berminggu-minggu ini menjadi perayaan gabungan antara tradisi sihir kuno dan teknologi digital modern. Di setiap sudut festival,
terdapat pameran seni interaktif, pertunjukan musik sihir, dan lomba tarian nanas dansi yang digemari oleh semua lapisan makhluk magis. Nana Day tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sebagai momentum untuk mengenang kembali pesan-pesan moral yang telah diajarkan Nana, keberanian, cinta, dan pentingnya menyebarkan energi positif. Di balik kemeriahan, banyak penyihir muda yang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan semata dari sihir yang dipamerkan di layar digital, melainkan dari keberanian untuk menyatu dengan alam dan saling mendukung. Di era baru ini, para pemuda pun mulai menciptakan ritual digital alchemy. Di sebuah metode baru yang memadukan mantra tradisional dengan teknologi canggih, memastikan bahwa esensi keajaiban Nana tetap hidup dalam setiap inovasi. Bab 7, Kembalinya Musuh Lama. Saat dunia magis menikmati era kebahagiaan, kegelapan ternyata belum sepenuhnya menghilang. Sicil energi dari The Void yang tersisa mulai berkumpul dan berevolusi menjadi entitas baru yang dinamakan Voidling. Berbeda dengan The Void yang brutal, Voidling memiliki kelicikan tersendiri. Ia menyelinap melalui jaringan digital Magicnet dengan menyebarkan fitnah dan hoaks, membuat banyak makhluk mulai meragukan kebenaran warisan Nana. Pesan-pesan negatif seperti ramuan Nana super cuma efek placebo dan Nana itu cuma influencer numpang viral mulai beredar, menciptakan keretakan di antara komunitas magis. Di tengah kegelisahan ini, para pengikut Nana mulai terbagi antara yang masih memuja dan yang mulai meragukan nilai-nilai kebaikan. Suasana Arcadia yang dulu harmonis perlahan berubah menjadi medan pertempuran antara kebenaran dan fitnah. Ancaman Voidling ini menuntut Nana dan para sahabatnya untuk kembali bersatu, memperkuat kepercayaan, dan menemukan kembali esensi sejati dari keajaiban yang telah mereka miliki. Bab 8, Sahabat Lama dan Jalan Baru. Di saat kegelapan menyebar, muncul sosok yang selalu hadir di setiap lika-liku kehidupan Nana, Harith. Si kucing berjiwa pemberontak yang pernah menjadi rival sekaligus teman seperjuangan. Harith, dengan keanggunan dan kepintarannya, tak pernah meninggalkan sisi Nana, bahkan di masa-masa paling suram sekalipun. Harith mengajak Nana untuk berkumpul dengan para sahabat lama dalam sebuah pertemuan rahasia di balik air terjun bercahaya, tempat yang dikenal sebagai oasis inspirasi. Di sana, mereka mengadakan sesi ngopi bareng sihir, di mana diskusi santai mengenai self-care dan mindfulness bercampur dengan canda tawa dan anekdot masa lalu. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi komunitas magis. Forum diskusi Nana Talk dari haters jadi besti pun dibentuk, mengajak seluruh makhluk untuk berbagi cerita, mendengarkan nasihat para mentor, dan mengembalikan kepercayaan pada nilai-nilai kejujuran serta kebaikan melalui kerjasama dan saling menguatkan. Komunitas kembali bersatu, mengusir rakun fitnah yang telah menciptakan jarak di antara mereka. Bab 9, Konspirasi Terbesar Dunia Magis. Di balik layar, Voidling merancang rencana paling jahatnya, The Digital Tourse. Kutukan digital ini dirancang untuk mengubah makhluk-makhluk magis menjadi entitas tanpa emosi yang terjebak dalam pusaran angka, statistik, dan popularitas semu. Para influencer ternama yang pernah menginspirasi seperti Plot Troll DJ dan Queen of Pixie mulai merasakan efek kutukan tersebut. Wajah-wajah mereka yang biasanya memancarkan semangat
dan kreativitas berubah datar, seolah-olah hilang nyawa di balik layar gadget. Dunia digital tiba kehilangan kehangatan, dan interaksi yang dulu penuh canda kini berubah menjadi adu argumen tanpa makna. Menyadari betapa seriusnya ancaman ini, Nana bersama Harit mengumpulkan tim Nana Squad, sekelompok penyihir muda berbakat yang percaya bahwa sihir dan teknologi dapat hidup berdampingan secara harmonis. Mereka pun merancang ritual kenangan. Di sebuah upaya monumental untuk membangkitkan kembali energi emosi positif yang mampu menembus kutukan, ritual ini menggabungkan mantra-mantra kuno, lirik lagu-lagu inspiratif, dan kolaborasi live streaming yang melibatkan jutaan makhluk magis dengan harapan dapat menyembuhkan luka digital yang telah menggerogoti dunia. Bab 10. Pertarungan akhir legenda abadi. Pada malam terakhir yang menentukan, langit Arcadia dipenuhi bintang yang berkilauan dan layar digital yang menyala terang. Di sebuah kastil virtual yang terbuat dari kode-kode jahat, Nana, Harit, dan Nana Squad menghadapi Voidling dan pasukannya. Alih-alih menggunakan kekuatan destruktif, Nana memilih pendekatan yang tak terduga, sihir nostalgia. Ia mengumpulkan potongan-potongan kenangan manis dari masa kecil, suara tawa di bawah sinar rembulan, percakapan hangat bersama sahabat hutan, dan momen-momen sederhana yang penuh makna. Setiap ingatan itu diubah menjadi mantra yang menyinari kastil digital dengan cahaya kehangatan. Saat sihir nostalgia merayap ke setiap sudut, kutukan digital mulai runtuh. Voidling yang selama ini mengandalkan kegelapan dan kepalsuan tidak mampu menahan kekuatan murni dari kenangan dan cinta. Dalam pertarungan yang penuh emosi dan ironi, Nana berseru dengan suara lantang. Legasi sejati itu tidak diukur dari lekes atau angka, tapi dari keberanian, cinta, dan tawa yang kita bagikan. Dengan seruan itu, energi positif menyelimuti dunia Arcadia, mengusir sisa-sisa kutukan, dan mengembalikan identitas sejati setiap makhluk. Meskipun tubuh Nana telah lelah, jiwanya tetap hidup abadi dalam setiap senyum, setiap langkah, dan setiap momen kebersamaan. Kisah Nana pun berakhir di titik ini, namun legasinya terus menginspirasi. Dari hutan ajaib hingga dunia digital, dari perjuangan melawan kegelapan hingga momen-momen penuh tawa, Nana telah menorehkan jejak yang tak terhapuskan. Kehadirannya mengajarkan bahwa dalam setiap akhir selalu terdapat awal, yang baru sebuah undangan untuk bermimpi, berkarya, dan menari dalam terang, meski badai kerap mendekat. Legenda Nana ini telah melampaui batas waktu dan ruang, menggabungkan sihir kuno, inovasi digital, dan semangat kekinian yang khas Gen Z. Setiap bab merupakan potongan dari perjalanan hidup yang penuh liku, yang mengajarkan kita bahwa keberanian, kehangatan, dan kreativitas dapat mengalahkan kegelapan, serta bahwa kisah nyata selalu ditulis oleh mereka yang berani bermimpi. Selamanya, dalam setiap detar angin, kilau embun, dan detak jantung dunia magis, pesan Nana akan terus hidup. Hidup itu cuma sekali, jadi pastikan lo bikin cerita yang lit, penuh cinta, dan tak terlupakan. Legenda Nana, dari hutan ajaib hingga legasi tanpa batas. Bab 11. Era digital yang hidup abadi. Setelah pertarungan akhir yang mengusir kegelapan, dunia Arcadia mulai menyadari bahwa keajaiban Nana tidak berakhir di medan pertempuran. Energi positifnya terserap ke dalam Ethernet, jaringan magis yang menghubungkan setiap sudut alam. Kini, pesan,
dan kenangan Nana muncul secara otomatis sebagai notifikasi penuh inspirasi di layar pohon ajaib dan kristal digital. Para penyihir muda pun menciptakan Nana App, sebuah platform di mana mantra, tips hidup, dan meme lucu bergantian tampil, menyelap setiap hari menjadi pelajaran hidup. Notif Nana bahkan sempat viral, membuat makhluk magis dari berbagai penjuru mengikuti jejak sang legenda. Dengan gaya bahasa yang santai dan penuh semangat, pesan-pesan itu mengingatkan hidup itu singkat, jadi selalu kerpit-lit. Guys, bab 12, Akademi Ether Magis. Menginspirasi jutaan jiwa, para murid Nana mendirikan Akademi Ether Magis, tempat di mana sihir tradisional dan inovasi digital berpadu. Di ruang kelas berdesain futuristik yang dindingnya berpendar dengan cahaya aurora, para siswa belajar meracik mantra sambil mengedit video tutorial lore. Guru-guru seperti Harith dan Queen of Pixie mengadakan workshop magik masterclass, membimbing para murid agar mampu menciptakan ramuan yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga punya filter kekinian. Akademi itu pun menjadi pusat kreativitas, mengajarkan bahwa sihir bisa diakses melalui sentuhan jari dan semangat yang tulus, sekaligus menegaskan bahwa legasi Nana hidup melalui setiap ide segar dan setiap kolaborasi penuh inovasi. Bab 13, Misteri Nanas Kristal. Di tengah kemeriahan akademi, terdengar bisikan mengenai sebuah artefak kuno, Nanas Kristal. Kristal yang legendaris ini konon menyimpan esensi pertama dari aura nanas dan dipercaya dapat menyalurkan kekuatan positif secara tak terbatas. Pencarian kristal ini membawa sekelompok petualang muda ke sudut-sudut tersembunyi Arcadia. Mereka menjelajahi gua berpendar neon, menyusuri labirin rimba digital, dan memecahkan teka-teki yang ditinggalkan oleh nenek buyut Nana di balik setiap rintangan. Mereka menemukan fakta menarik tentang asal-usul kekuatan Nana, bahwa keajaiban itu lahir dari perpaduan alam dan teknologi, tradisi, dan inovasi. Petualangan pencarian nanas kristal ini pun menjadi legenda tersendiri, mengukuhkan bahwa rahasia kekuatan sejati ada pada keberanian untuk mencari dan berbagi. Bab 14, Cinta, Persahabatan, dan Jejak Kenangan. Di antara perjuangan mencari kristal dan melawan kegelapan digital, kisah cinta dan persahabatan pun berkembang. Lia, seorang penyihir muda dengan jiwa seni dan hati lembut, menemukan kecocokan dengan Raka, seorang programmer magis yang selalu membawa gadget keren dan ide auto OFTHEBEX bersama. Mereka menciptakan karya kolaboratif yang memadukan mantra, musik, dan visual effect, menghasilkan live love spell yang langsung viral. Pertemuan mereka diadakan dalam sebuah kafe magis bernama Cafe Ene dan Charms, tempat di mana setiap kopi disajikan dengan taburan serbuk sihir dan caption card calm at magic on. Mereka mengajarkan bahwa cinta dan persahabatan adalah kekuatan yang menggerakkan perubahan sebuah pelajaran yang tak lekang oleh waktu dalam perjalanan legasi Nana. Bab 15, Melintasi Dimensi Realita. Tak puas dengan apa yang ada di Arcadia, para murid dan mentor mulai merasakan adanya panggilan untuk menjelajah dimensi lain melalui portal magis yang tersembunyi di balik air terjun berkilauan. Mereka menemukan dunia paralel di mana sihir dan teknologi mengambil bentuk yang berbeda. Di dunia itu,
Mereka bertemu dengan makhluk-makhluk asing yang menggunakan algoritma sebagai mantra dan piksel sebagai sumber kekuatan. Perjalanan lintas dimensi ini membuka mata semua pihak bahwa keajaiban Nana adalah universal melampaui batas ruang dan waktu. Setiap langkah di dunia baru tersebut dipenuhi tantangan dan pelajaran, serta diselingi dengan kanda tawa khas Gen Z, seperti meme, "When you step into another dimension, but still need wifi," yang membuat perjalanan semakin berwarna. Bab 16, Antara Kenyataan dan Ilusi. Di dimensi baru, kekuatan sihir mulai terancam oleh bayang-bayang ilusi yang dibangkitkan oleh sisa-sisa energi gelap dari The Void. Makhluk-makhluk pun terjebak dalam dunia maya yang penuh tipu daya, di mana kenyataan dan maya sulit dibedakan. Nana Squad bersama para mentor merancang ritual klarifikasi, upaya untuk memisahkan ilusi dari kenyataan, dengan memadukan mantra klasik dan teknologi augmented reality. Mereka mengembalikan keseimbangan dan menampilkan kembali keindahan dunia nyata. Di tengah ritual itu, Harith dengan gaya santai mengomentari, "Bro, ini kayak filter Instagram yang di-uninstall, jadi semua kembali natural dan otentik." Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi pelajaran berharga bahwa kebenaran selalu bisa ditembus meski diselimuti lapisan ilusi. Bab 17, Festival Keajaiban Abadi. Sebagai wujud syukur dan perayaan atas keberhasilan mengembalikan keseimbangan, Arcadia menggelar Festival Keajaiban Abadi. Festival ini berlangsung selama sepekan penuh dengan pertunjukan sihir interaktif, konser live streaming, dan lomba kreasi meme terbaik. Di panggung utama yang megah, Nana Squad menampilkan tarian Nana's Groove yang berhasil menggabungkan gerakan modern dengan simbol-simbol kuno. Setiap penampilan diiringi musik remix sihir yang membuat suasana menjadi semakin happy dan penuh semangat. Festival itu pun menjadi ajang berkumpulnya berbagai kalangan, mulai dari penyihir senior yang bijaksana hingga influencer muda yang energik, semua bersatu dalam satu tujuan, merayakan hidup, keajaiban, dan warisan yang telah ditinggalkan oleh Nana. Bab 18, Rahasia Para Mentor dan Kisah Terlupakan. Di sela-sela kemeriahan festival, muncul sesi cerita malam di balik tabir, di mana para mentor legendaris mengungkapkan rahasia dan kisah-kisah yang terlupakan dari masa lalu Nana. Mereka bercerita tentang masa-masa kelam ketika sihir masih baru ditempa oleh perjuangan, tentang kesalahan dan keberhasilan yang membentuk kepribadian Nana. Di antara cerita itu, terkuak pula bagaimana nenek buyut Nana pernah menjalin aliansi dengan makhluk dari alam lain untuk melawan kekuatan gelap yang hampir menelan seluruh dunia. Setiap cerita diselingi dengan tawa dan air mata, mengajarkan bahwa di balik setiap keberhasilan terdapat perjalanan panjang penuh liku, dan bahwa setiap rahasia itu layak diungkap agar semangat kebaikan tetap hidup. Bab 19, Perang Melawan Kegelapan Baru. Tak ada masa damai yang abadi. Ketika semua mulai merasa tenang, muncul ancaman baru. Sekelompok entitas digital yang dikenal sebagai Cybershade. Mereka merupakan sisa-sisa energi negatif yang telah berevolusi dari kutukan digital masa lalu. Cybershade menyerang dunia Arcadia dengan cara menyebarkan virus sihir mengganggu aliran Ethernet dan mengubah mantra-mantra positif menjadi kode-kode rusak. Nana Squad yang kini telah berpengalaman
berkumpul kembali untuk menghadapi ancaman ini. Pertempuran pun terjadi di dunia maya, di mana algoritma dan mantra bertarung dalam irama yang kompleks. Dengan semangat nojab dan keberanian yang tak tergoyahkan, para pahlawan magis menggunakan kombinasi sihir nostalgia, pelajaran para mentor, dan kreativitas digital untuk mengalahkan Cybershad. Di tengah pertempuran, Harith pun berkomentar, "Ini sih kayak update sistem yang wajib lo reinstall biar nggak error." Kemenangan atas Cybershad pun membuktikan bahwa setiap gelap pasti bisa diusir oleh cahaya semangat dan kolaborasi sejati. Bab 20, akhir yang menjadi awal legasi tanpa batas. Dengan kemenangan atas Cybershad, dunia Arcadia kini memasuki babak baru yang lebih cerah dan penuh harapan. Warisan Nana tidak hanya tersimpan dalam kenangan atau media digital, tetapi telah terpatri di hati setiap makhluk magis. Para murid, mentor, dan influencer berkumpul untuk merayakan Hari Legasi Abadi. Acara ini diisi dengan pertunjukan, sesi berbagi cerita, dan ritual simbolis di mana setiap orang menyalakan lilin digital sebagai tanda bahwa cahaya kebaikan tidak akan pernah padam. Nana melalui jejak digitalnya, tetap memberikan pesan yang menggelora. Hidup itu bukan tentang berapa banyak likes yang lo dapet, tapi tentang seberapa dalam lo bisa mencintai, tertawa, dan berbagi keajaiban. Setiap akhir adalah awal dari cerita baru, jadi teruslah berkarya dan jadikan dunia ini lebih epik. Di tengah sorak-sorai dan kehangatan komunitas, jelas bahwa legasi Nana telah melampaui batas, waktu, ruang, dan teknologi. Kisahnya mengajarkan bahwa keberanian, cinta, dan kreativitas adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan, dan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk menyalakan api perubahan. Bab terakhir ini bukanlah akhir, melainkan undangan bagi setiap jiwa untuk melanjutkan perjalanan, menciptakan kisah baru, dan memastikan bahwa cahaya Nana akan terus bersinar tanpa batas. Dengan 20 bab penuh petualangan, cinta, pertempuran, dan inovasi, legenda Nana terus menginspirasi setiap generasi. Dari hutan ajaib hingga dunia digital, kisahnya mengingatkan kita bahwa keajaiban lahir dari keberanian untuk bermimpi, berkolaborasi, dan berbagi tawa, karena di dunia manapun, hidup harus dijalani dengan penuh semangat dan kreativitas.